Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja teman-teman, kami akan mempresentasikan tentang penerapan teknik reportase dalam bentuk konteks agama dalam mata kuliah Teknik Reportase Agama dan Budaya. Adapun nama kelompok dari kelompok 1 yaitu Ahmad Iko Zulhimam, kemudian Wirdatul Rizeka, Saadatin, dan Faizin Nur Yakin. Penerapan teknik reportase dalam bentuk konteks agama. Pertama, wawancara. Wawancara dalam reportase keagamaan adalah metode pengumpulan informasi melalui tanya jawab langsung dengan narasumber terkait topik agama. Narasumber yang dapat diwawancara yaitu pemuka agama dan komunitas agama. Wawancara dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Wawancara terstruktur. Menurut Sugiono, wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan, misalnya berupa pilihan ganda. 2. Wawancara semi terstruktur. Wawancara yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang bebas namun tidak boleh keluar dari tema yang sudah ditentukan. Wawancara semi terstruktur ini digunakan untuk menemukan masalah secara terbuka. Yang ketiga, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap. Penerapan teknik reportase yang kedua yaitu observasi. Observasi dalam teknik reportase keagamaan adalah proses pengamatan langsung terhadap kegiatan, ritual, atau fenomena yang berkaitan dengan agama untuk memahami makna, nilai, dan konteksnya. Teknik ini memungkinkan jurnalis mendapatkan gambaran faktual yang mendalam, tanpa intervensi, sehingga hasil reportase lebih autentik dan akurat. Observasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertama, observasi langsung. Pertama, observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan saat suatu peristiwa terjadi dan tidak ada tindakan mengubah lingkungan tempat peristiwa itu terjadi. Contohnya, observasi saat guru sedang melaksanakan pengajaran. Yang kedua yaitu observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu objek melalui perantara, yaitu dengan alat atau cara tertentu. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui sikap pegawai ketika bekerja melalui pelatihan kedisiplinan yang diikuti oleh pegawai tersebut. Penerapan teknik reportase ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi dalam teknik reportase keagamaan adalah proses pengumpulan data berupa foto, video, atau catatan tertulis yang berkaitan dengan aktivitas, ritual, atau objek keagamaan. Tujuannya adalah merekam dan menyajikan fakta secara akurat sebagai bahan pendukung dalam penyusunan laporan, sehingga informasi yang disampaikan memiliki bukti visual dan relevansi kontekstual. Penerapan teknik reportase dalam bentuk konteks agama yang keempat yaitu konteks sosial budaya, yang dimana konteks sosial dan budaya dalam teknik reportase keagamaan merujuk pada pemahaman terhadap lingkungan masyarakat, kemudian tradisi dan nilai dan norma yang melatar belakangi praktik atau fenomena keagamaan. Memahami konteks ini tentunya akan membantu seseorang sebagai jurnalis menyajikan informasi secara mendalam, menghormati keragaman, dan menggambarkan hubungan antara agama, masyarakat, dan budaya secara akurat terkait isu-isu agama yang dikaitkan dengan sosial dan budaya. Yang kelima yaitu etika pelaporan. Etika pelaporan dalam teknik reportase keagamaan adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh jurnalis untuk menjaga objektivitas, kemudian akurasi dan rasa hormat terhadap keyakinan serta nilai-nilai agama yang dilaporkan. Etika pelaporan dalam teknik reportase ada beberapa, yaitu yang pertama kode etik jurnalistik, kemudian adanya transparansi, kemudian tidak berbau sara, data tidak dimanipulasi, dan berita harus sesuai fakta dan bertanggung jawab. Yang keenam yaitu pelaporan yang berimbang. Pelapor yang berimbang dalam teknik reportase keagamaan adalah jurnalis yang menyajikan informasi secara adil, objektif, dan tanpa bias.
Dengan memberikan ruang bagi berbagai sudut pandang, hal ini mencakup penggalian data dari berbagai sumber, menghormati keragaman keyakinan, serta menghindari kesimpulan yang memihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan laporan yang informatif dan mampu membangun pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu keagamaan dalam masyarakat. Kemudian, adapun hasil kesimpulan dari penerapan teknik reportase dalam bentuk konteks agama, yaitu di mana teknik reportase dalam konteks agama tentunya memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya yang melingkupinya. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan etika dan keseimbangan, yang dimana jurnalis tentunya dapat menyajikan laporan yang objektif, informatif, dan menghormati keberagaman keyakinan. Kemudian dengan adanya reportase keagamaan tentunya dapat menjadi media yang membangun pemahaman, toleransi, dan harmoni dalam masyarakat multikultural. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.